Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر المبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Senantiasalah kita mengucapkan kalimat tahmid tersebut karena Allah telah memberikan mata nikmat kepada kita, apalagi kita telah sama-sama melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua dan malam hari ini adalah malam yang ketiga. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa lagi kepada kita, termasuk nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan baik dan kita akan dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan sudah masuk yang namanya malam ketiga di bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi. Bahkan selain bulan yang diberkahi ini, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyam. Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana dalil-dalil yang sebelumnya saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi engkau untuk berpuasa sebagaimana hari yang terdahulu sebelum engkau untuk melaksanakan juga berpuasa. Yuftahu fi abwabil jannah. Di dalam bulan suci Ramadan ini, pintu-pintu surga dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yughlaqu fihi abwabul jahannam, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughullu fihi syayatin. Selain itu setan-setan dibelenggu di dalamnya. Ingat, setan yang dibelenggu nih bukan kita yang mengada-ngadakan bahwasanya setan yang ganggu kita. Kadang-kala kan kita begitu, lagi puasa terus kita mohon maaf mata jelang atam dikatain setan emang nih. Lah bisa jadi itu bukan setan, bisa jadi emang diri kita udah mirip-mirip setan. Baik-baik. Bahkan kalau misalnya setan bisa ngomong nih ke kita nih, sialan loh gue disalahin mulu, padahal gue udah dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Fi lailatul khair min 1000 syahr. Di dalamnya pun ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka di sini dengan banyaknya kenikmatan yang sesungguhnya ada di dalam bulan suci Ramadan, kita ini diwajibin berpuasa, dan kita memang perlu yang namanya menyambut dengan sebuah sukacita. Dan saya pernah juga mendengar hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya di atas api neraka. Walaupun mohon maaf, yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif bahkan maudhu.
Tapi dalam hal ini saya menyampaikan sebagaimana apa yang diajarkan oleh para guru saya. Kalaupun memang ini menjadi benar-benar hadis palsu, ini semua memang karena kebodohan saya yang tidak benar-benar mengetahui mana saja dalil-dalil yang memang sahih. Akan tetapi karena kita menyambut dengan sebuah kesenangan dengan datang bulan suci Ramadan ini, pastinya pun juga ada kenikmatan. Tapi ini pun juga perlu diketahui, menyambut bulan suci Ramadan itu yang seperti apa? Bukan kita senang menyambut bulan suci Ramadan karena kita ini bisa buka puasa bersama, bukan. Nanti reunian sama teman-teman sekolah, teman madrasah, teman pondok, bukan. Bukan kita senang ketika memang menyambut bulan suci Ramadan nanti kita bisa perang sarung, bukan. Bukan ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dengan sebuah kesenangan, itu senang karena nantinya bisa melihat perempuan-perempuan komplek pada ke masjid pada untuk salat tarawih, bukan begitu. Tapi senang ini karena di dalam bulan suci Ramadan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ganjaran kepada kita dan Allah janjikan kepada kita. Senangnya yang kayak begitu tuh. Jangan senang yang aneh-aneh, termasuk senangnya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, pahala kita semua dilipat gandakan, kita semua bisa melakukan amal ibadah, nanti mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan menjalankan puasa, kemarin sudah dikatakan, kita akan menjadi orang yang bertakwa, kemudian dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala hitungan puasa Allah yang akan menghitungkan dan menjanjikannya, dan juga kita akan mendapatkan pintu khusus untuk surga yang namanya Al-Qur'an. Itu kita hidupnya tuh senang karena itu. Jangan kita senang karena sesuatu hal yang aneh-aneh. Justru ketika memang kita memasuki bulan suci Ramadan, apalagi dengan penuh keimanan, alhamdulillah, pasti insya Allah pahala kita sangat-sangat luar biasa banyaknya. Salah satu kesenangan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, seharusnya dengan kita itu bisa melakukan amal ibadah puasa. Apalagi kan tadi dikatakan syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Gimana kita nggak berkah? Ketika kita misalnya sering emosian, kemudian ketika kita lagi puasa, kita nahan emosi kita jadi orang baik. Berkah ini kan maknanya itu kebaikan yang tiada terputus, kebaikan yang memang tiada hentinya. Jadi ketika kita memang orang yang emosian kemudian lagi puasa, itu bisa jadi tuh ada kebaikan di dalam hati kita jadi orang baik. Yang tadinya kita emosian jadi sabar, yang tadinya kita gampang marah terus kita jadi nahan marahnya gitu. Bukan dari itu saja, keberkahannya itu pahala kita dilipat gandakan. Ketika kita misalnya dalam zikir kita, seandainya kita hitung-hitungnya, satu zikir kita anggaplah mendapat satu pahala. Ini hitungan kita nih sebagai manusia yang dhaif. Hitungan kita seandainya zikir ini astagfirullahaladzim misalnya dapat hitungan satu pahala, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ada keberkahan dalam bulan Ramadan, yang dilipat gandakan pahalanya. Maka di sini kalau hitung kita bisa mendapatkan 10 pahalanya. Kan enak, begitulah keberkahan yang ada bulan suci Ramadan. Termasuk bukan hanya kita saja, termasuk para pedagang, yang tadinya dagang, misalnya dia dagang gorengan sepi, kemudian begitu bulan suci Ramadan, banyak tuh orang tuh nyari takjil, atau dengan alasan ngabuburit nyari takjil. Walaupun ini bahaya juga di ngabuburit nih, kita ngabuburit cuman mata jelalatan, entah nanti kita ngeliatin begini orang lah, entah kita nanti ngeliatin pahala wala na'udzubillah summa na'udzubillah min laki itu belak-belakan aja. Kita orang laki, antum semua orang laki, apalagi kita di sini memang banyak kesalahan, kita sadar kita banyak salah, belak-belakan aja. Jadi jangan sampai ketika memang kita tadi apa tuh ngabuburit kemudian kita malah berbuat maksiat, jangan. Alhamdulillah.
Jadi ada keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, salah pun juga untuk berdagang. Ya, barangkali juga ada yang tadinya itu tidak berdagang, tetapi bulan suci Ramadan dia berdagang. Ya, dan di situ keuntungan sangat luar biasa. Lebih dari itu ya, bahkan bulan suci Ramadan ya, cuma ada di bulan suci Ramadan biji salak bisa dimakan. Biji salak bisa dimakan. Coba selain bulan suci Ramadan, biji salak mana ada yang dimakan? Ya, tapi di bulan suci Ramadan banyak tuh biji salak di pinggir jalan tuh. Ya, biji salak boleh makan. Tahu nggak biji salak? Ya, lakukannya ini ya, yang ketawa ini orang tua semua. Nah, emang sih biji salak ini makanan aki-aki ini mah. Yang ketawa aki-aki semua di badannya. Yang muda mah pada menong, mah pada kagak tahu jadi biji salak apa. Ya, biji salak tuh bisa ada dalam kolak tuh atau nggak di bubur sumsum tuh biji salak tuh. Ya, ya aslinya sih bukan biji salak beneran. Ya. Tapi ya nggak usah dibahas lah biji salak terlalu dalam ya, nanti aja kita bahas setelah sholat tarawih ini selesai ya. Kali intinya teman-teman kalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini banyak banget keberkahannya. Untuk itu ya saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo deh, yang tadinya zikir kita mungkin hitungannya 33, 99 ya, kita lebih berapa ke 100, 200 ya. Yang kita tadi baca Al-Quran 1 halaman 2 halaman kita tembusin lah deh 2 lembar 3 lembar 4 lembar, bahkan kalau bisa kita punya target nih ya, biar kita itu mendapatkan pahala yang luar biasa karena membaca Al-Quran dan dilipat gandakan karena di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan tahu ada kenikmatan dan keberkahan di bulan suci Ramadan, kita semua makin semangat lagi untuk mengerjakan amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, sehingga kita benar-benar mendapatkan pahala yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya pun juga berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bidul qabul wa hadratin nabi al-fatihah.